Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dan kesehatan dalam setiap urusannya. Masa-masa pandemi seperti ini penting banget untuk terus jaga kesehatan. Buat kawan-kawan yang harus berkegiatan di luar, selalu lakukan prokes, masker lapis 2, sama jangan lupa kalau punya kesadaran vaksin, segera vaksin. Semoga pandemi ini segera berlalu. Perkenalkan, aku Zaki. Pada kali ini kita mau bahas tentang hal yang gak ada habisnya. Hal yang bisa bikin ribut keluarga, hal yang bisa membuat sengketa antara warga dan negara, warga dan perusahaan, yang kasusnya kita sering banget lihat di TV ataupun di berita. Sampai hal ini bahkan bisa membuat pertanian kita itu nggak maju-maju. Agraria itu sebenarnya apa sih? Dan kenapa sih kita harus peduli dengan isu agraria? Insya Allah pada kali ini aku akan kupas secara sederhana mengapa kita harus tahu, kenapa kita harus peduli tentang isu agraria. Oke kawan-kawan, kita masuk pada apa sih pengertian agraria itu. Dalam pasal 1 ayat 4-6 dan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok-pokok agraria, pengertian agraria itu melingkupi ada 3 kawan. Ada bumi, tanah yang melingkupi tanah dan tubuh bumi, kemudian ada air dan ada angkasa. UU tersebut juga menyebut bahwa tanah harus memiliki fungsi sosial sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tadi, bahwa penggunaan tanah harus bisa bermanfaat untuk masyarakat dan negara. Tentunya dengan tidak menyampingkan kepentingan personal agar tercapai titik imbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Sekarang kita masuk ke pengertian oleh para ahli. Menurut Sudino Condonegoro dan Gunawan Wiradi, pengertian agraria bisa kita tarik dari kata asalnya, yaitu ager yang berasal dari bahasa Latin. Artinya ada pedusunan, lapangan, perkotaan, dan tanah wilayah negara. Dari arti kata ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa pengertian agraria bukan hanya sekedar tanah. Termasuknya kata dusun dan kota pada arti tadi menunjukkan bahwa pengertian agraria berarti juga semua yang termasuk dan terwadahi oleh tanah. Simbolan sederhananya, pengertian agraria adalah tanah yang ada di dalamnya dan dilingkupi olehnya. Jadi bukan hanya semata tanah, tapi semua flora, fauna, sumber daya alam, dan juga manusia serta semua interaksi sosial yang ada di dalamnya. Kita sudah bicara nih tentang pengertian, terus kita bisa masuk ke masalah agraria yang sebenarnya ya nggak jauh-jauh banget sih dari kehidupan kita. Pada kali ini aku mau bahas secara singkat tentang pertanian Indonesia yang nggak maju-maju. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, namun penopang dari sektor agraris tersebut yaitu petani, kita tahu mereka kurang sejahtera. Persoalan lahan menjadi salah satu masalah penting dalam pertanian. Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 menggarisbawahi keharusan adanya pembatasan kepemilikan tanah hasil bagi yang diatur oleh undang-undang. UU ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tapi semangat UU ini nggak dilanjutkan pada tahun-tahun setelahnya kawan, karena ya ada alasan politis. Pertanian tanpa penataan lahan, tanah atau agraria akan berujung pada rakyat yang tidak sejahtera. Nah tentunya karena kepemilikan lahan yang sangat besar dimiliki oleh hanya satu orang, tentunya petani-petani lain bekerja pada mereka. Nah itu yang menyebabkan petani-petani kecil, petani-petani gurem yang bahkan tidak memiliki lahan, tidak memiliki jalan untuk mensejahterakan diri mereka sendiri. Mengutip Profesor Dr. Sajokyo, sistem penguasaan tanah yang tidak memadai itulah sebabnya kenapa mereka nggak sejahtera. Kemudian Profesor Sajokyo mengutip juga Pierre Spitz tentang bencana kurang pangan. Dia menulis, bencana kurang pangan apapun sebabnya mencerminkan bekerjanya sistem sosial ekonomi yang kurang menguntungkan bagi anggota termiskin masyarakat. Jadi ketimpangan tanah tadi menyebabkan tidak efektifnya pertanian di Indonesia. Kemudian ada penelitian juga dari AK3 Foundation pada 20 desa di Jawa, Lampung, dan Sulawesi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa banyak dari lahan dikuasai oleh tuan tanah yang merupakan tokoh ataupun pengusaha. Padahal penelitian itu juga menunjukkan bahwa pertanian skala kecil itu sama produktifnya atau bahkan sedikit melebihi produktivitas dari pertanian skala besar, atau kita bisa bilang pertanian yang ditopang oleh tuan tanah atau orang yang memiliki tanah lebih banyak. Pemerintah kurang memperhatikan kesejahteraan petani kecil. Tidak adanya sistem redistribusi lahan atau reforma agraria yang baik,
petani-petani kecil ini memiliki kemungkinan amat kecil untuk sejahtera. Seperti itu kawan-kawan, penjelasan sederhananya kenapa sih kok petani itu banyak yang nggak sejahtera. Salah satu faktor utamanya ya adalah mereka tidak punya akses atau kepemilikan lahan yang memadai untuk mencapai kesejahteraan yang menjadi hak mereka. Selain itu, sistem yang tidak mengakomodasi kepentingan petani kecil ini juga menghalangi mereka dari kesejahteraan tersebut. Sekiranya begitu kawan-kawan semua, semoga penjelasan singkat dan sederhana tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.